Oke, kembali lagi bersama channel YouTube saya. Kali ini kita akan bahas seputar karburator Ninja frame standar dan Ninja Sunmori 155 kompetisi. Sebenarnya sebelum kita lanjut videonya, karburator ini settingannya sangat penting ya untuk ditentukan. Soalnya untuk karburator ini pengaruhnya lumayan. Selain berpengaruh untuk di laju motor, juga sangat berbahaya kalau settingannya tidak pas, nanti motornya remuk mesinnya. Nah, sebelum itu karbu Ninja frame standar atau Sunmori itu basicnya PWL ya, bawaan motor, tapi di remernya berapa, remernya tuh sampai maksimal. Itu ada yang remer sampai tipis begini, nah maaf, nah begini, nah yang tipis banget kayak gini. Terus ada yang masih tebel. Jadi ada yang 30, 31 koma, ada yang 30 koma, itu macam-macam. Tapi kalau untuk Venturi perbedaannya hanya sedikit seperti itu, pengaruhnya tidak terlalu banyak. Pengaruh yang agak lumayan itu di bagian skep. Biasanya diameter skep itu beda 0,5 aja pengaruhnya banyak. Jadi untuk karbu Ninja yang remeran, untuk yang versi-versi sekarang rata-rata skepnya agak lebih besar. Nah, kalau untuk karbu Ninja frame standar ini gimana sih settingannya biar enak? Karbunya itu settingannya bisa mau kering, terus RPM nya tuh kayak apa, ngunci gitu loh, bisa kempel itu di apa, pas posisi kita ambil RPM untuk start itu. Biasa kan ada yang karbunya, setelannya itu ada yang kayak basah atau kabur-kabur gitu, RPM nya kan tidak enak. Yang enak itu kan ngunci RPM nya, kempel. Jadi untuk start itu posisinya anteng, pembalap tuh ndak was-was. Itu biasanya ya, kalau untuk saya sendiri nyeting itu baik karbu imitasi, karbu KW ataupun karbu original bawaan motor yang diremer untuk bahannya itu beda-beda. Untuk karbu KW sendiri itu misalkan kita ambil contoh karbu ini, dia untuk karbu ini settingannya pilot dan manjetnya sudah ketemu di 70, pilotnya mainnya di 155 misalkan. Terus putaran anginnya ini bisa 1,5. Nah, nanti kalau misalkan ada lagi karbunya sama-sama yo, sama-sama kodenya, sama tipenya sama, maksudnya sama-sama KW, nanti yang satunya itu pasti dia tidak benar tuh mau sama setelan angin, kadang atau sama-sama sebuir, menggunakan sebuir yang sama dengan yang sebelumnya, tapi setelan anginnya kadang-kadang hanya mau di satu putaran. Kalau dibikin sama 1,5 seperti yang sebelum karbu sebelumnya, kadang-kadang dia nggak mau. Kadang-kadang kekeringan atau malah kebasahan, malah dia minta lebih dibuka dari yang sebelumnya. Jadi itu finishing seperti itu, penentuannya nanti di kalian sendirilah, di kita sendiri gimana kita penanganannya. Terus untuk faktor yang membuat karburator itu bisa RPM nya bisa garing sama ngunci itu, terkadang kita remer karbu, namanya karbu standar terus kita remer, kita rubah-rubah semua, pasti kan berubah semua. Itu kadang-kadang ada yang enak langsung ketemu enak, kadang-kadang ada yang harus dimodifikasi dulu bagian skepnya, bagian nozzle-nya, macam-macam dan tidak sama. Jadi kita penanganannya tidak sama. Kalau saya sendiri biasanya misalkan nyeting karbu itu versi, kalau versi saya sendiri ya, versi apa ya, versi awam lah. Itu untuk buat motor baru misalkan
Sepuyernya nanti kita kira-kira dulu, taruhlah kita pilotnya dibikin di 70, main jetnya dibikin 155. Nanti motor itu sebelum dihidupin, sebelum di setting pul-pulan, dipolin dulu ini setelan anginnya ini, dipolin. Kalau udah pol di motornya, kalau di belayer digas sampai gas full, motornya nggak mau jeritnya kayak nanggung kayak mutus-mutus gitu, boleh nanti di setting karbunya, di setting anginnya coba dibuka sampai berapa putaran, nanti ketemu enaknya di berapa, nanti kan pasti kerasa. Nanti kalau udah kerasa, wah ini udah segini nih pas nih, di 1,5 atau di 2 atau intinya kalau kayak hin rata-rata itu putar nggak sampai lebih dari 2 setelan anginnya. Nanti misalkan motornya kering bawahnya, RPM-nya itu mutus-mutusnya itu dikit ngering gitu, tapi atasnya basah, ya berarti pilot kurang gede, mainnya kegedean bisa jadi. Tinggal dinaikkan pilotnya, mainnya tetap coba ukuran segitu sebelumnya. Nah nanti tinggal dicoba, kalau misalkan atasnya masih kebasahan, bawahnya udah agak pas, berarti mainnya diturunin, atau atasnya kering ya mainnya tinggal dinaikin. Cuman kayak gitu aja sih. Nah nanti tinggal nyeting kenyamanannya aja lah. Kalau pertama itu karbu itu setting dulu tuh pasti bagian sepuyer. Kalau nggak mungkin nyeting ke yang jauh-jauh, yang aneh-aneh. Nah setting itu pasti bagian sepuyer. Kalau aku sendiri untuk frame standar Sunmori itu aku makanya noselnya ini, nosel PWK yang standarnya, atau yang cuma berapa, 8 hole apa ya, ya cuma 8 hole, lubangnya ini ada 8, 4. Kalau motor 2 tak usahakan noselnya jangan dikasih yang lubangnya banyak-banyak, nanti motornya kering, soalnya semakin lubang ini semakin banyak, itu motornya semakin kering, soalnya banyak anginnya masuk, istilahnya semakin banyak lubang. Makanya aku pakainya 8 hole yang standar PWK. Kenapa pakai PWK? Sebenarnya sama aja kalau pakai yang bawaan ori PWL ya, sama aja. Itu inilah selera sendiri-sendiri lah. Cuman kalau PWK ini aku karena lebih gampang nyari main jetnya. Soalnya kalau Ninja frame standar atau Sunmori itu sepuyernya tuh udah kelihatan ngawur lah, bisa dibilang. Kayak kita nyari main jetnya udah 160 lebih, 170 atau 80 kayak gitu kan gampang nyarinya. Kalau untuk karbu PWL atau WE kan susah kan, jadi aku pakainya ini PWK. Terus head nozzle-nya yang bagian di sini, nah yang di bagian dalam sini aku pakainya tetap pakai punya bawaan PWL, tidak diganti punyanya PWK, jadi cuma pakai nozzle-nya aja. Nozzle ini aku pakainya mereknya Moto One, jarumnya juga pakainya Moto One yang tipe DJH. Nah. Kalau untuk Ninja frame standarku sendiri itu macam-macam pilotnya, ada yang di 72, ada yang di 75. Jadi tidak sama, beda-beda motor, beda settingan. Kalau main jetnya ini ada yang 160, 162, 165, ya macam-macam lah, beda, setiap motor mintanya beda, tergantung karakter portingan sama setting pengapian dan lain-lain. Nah kalau udah dilakukan semua itu, udah ganti nozzle segala macam, sepuyer, nanti kan kita udah lakukan setting itu yang saya bilang tadi, dari anginnya dulu dipolin. Nanti kalau misalkan motornya mau mutus-mutus, nah coba di setting anginnya dibuka. Tapi kalau misalkan dia motornya teriak masih mau kering, berarti itu kurang gede, coba dibesarkan lagi main jet dan pilot jetnya sampai mau mutus-mutus. Kalau anginnya itu dipolin, nanti kalau dia dipolin anginnya masih mau dibuka aja dia mau teriak, berarti itu kekeringan kalau dibuka kan, gitu logikanya. Makanya itulah dipolin dulu patokannya kalau aku kayak gitu. Nah kalau udah kita kira-kira udah pas sepuyer semua, udah capek kita nyeting bolak-balik nurunin naikin sepuyer, tetap kayak gitu. Nah tetap, maksudnya susah settingannya ya, kayak kok tetap kayak kering, udah digedein malah tahu-tahu nambah basah, atau ya
atau mutus-mutus gitu, kayak basah baru spur udah kecil. Nah yang tadi itu coba pertama dari jarum diganti yang agak gede tipenya, JJH karena aku pakai ini. Nah kalau udah diganti jarum JJH itu masih aja masih tapi pasti kan nggak mungkin nggak ada perubahan, pasti ada perubahan. Maksudnya udah mending nih tapi kok kayak masih kurang ngunci, kurang kempel gitu ya RPM-nya, masih kayak keringnya tuh kayak kering aneh gitu misalkan. Nah boleh lewat aku biasanya dari sini, dari cowakan ini, dari jalur ini skep ini cutway-nya ini. Makanya setiap kalau karbu bawaan remeran dari tukang remer yang aslinya tuh kecil begini, ini kadang-kadang dipasang ada yang enak ada yang nggak enak, jadi beda-beda. Karbu tuh beda-beda, kadang-kadang dipasang langsung di setting wah ketemu enak, kadang-kadang dipasang nggak enak, ada yang minta dirubah, makanya beda. Ini bukan dari setelan gas ya, setelan gasnya mentok tuh untuk rapet semua, ini juga rapet ya. Tuh nyampe kendor banget tuh nyampe kelihatan karetnya. Nah memang dia kayak gini sengaja. Nah dicowak ini pun sama satunya juga. Nah, ini lebih besar cowakannya, ini nggak seberapa cowakannya itu. Kalau aku ngikutin tergantung motornya kemauannya gimana. Nah kalau udah dicowak itu kan, kalau dicowak tuh karakternya jadinya motor tuh jadi kering, tapi keringnya tuh kering enak gitu loh, RPM-nya ndak kekeringan, maksudnya ndak ngelengking gitu, ndak. Kalau udah dicowak begitu harusnya pasti berubah, nanti tinggal dipasin lagi setelan anginnya. Nah terkadang ada juga yang motor itu kan kita pasti kalau udah ketemu wah ini pakai JJH jarumnya, terus JJH punya PWK ya maaf, terus main nozzle-nya pakai punyanya PWK, udah ketemu enak nih, pasti kan kita besok-besok nyeting untuk karbu-karbu yang lain yang tipe yang sama, pasti kan kita mau samain kayak gitu ya enggak apa-apa. Nah tapi kalau udah gitu kadang-kadang nggak semuanya mau, kadang-kadang udah kita sebelum kita setting udah kita ganti jarum, kita ganti nozzle, kita ganti spuyernya udah kita samakan lah sama yang sebelumnya. Ini kan untuk motor tipe motor yang hampir sama yo. Misalkan di Ninja 155 rem standar kan nggak mungkin kalau Ninja Tune Up karbunya pakai standar begini, pasti kan Ninja frame standar. Nah nanti kita samain spuyernya lagi, semua nozzle sama jarumnya kita samain, tapi ini jangan dicowak dulu, nanti kita setting. Kalau misalkan dia nggak mau, terus motornya tuh malah kering, karakternya taruhlah malah keringnya kering aneh itu, keringnya kering gimana ya, kayak motor kekeringan itu loh, ndak padat gitu loh. Nah biasanya kalau aku nggak jadi patokan untuk jarum itu, makanya nggak jadi patokan ya. Kayak jarum skep itu kalau aku nggak selalu di tengah-tengah, maaf. Untuk itunya, untuk posisi jarumnya itu aku nggak selalu di tengah-tengah kan. Kalau jarum skep ini kan, nah ini tulisan JJH-nya enggak kelihatan. Nah itu kelihatan tuh JJH bagian ini nih, JJH. Nggak semua motor itu nggak semua karbu itu mau dia pakai jarum JJH. Kadang-kadang ada yang sebelum kita udah ganti JJH malah dia kering. Coba nanti kita coba boleh kita yang ini yang di tengah-tengah begini, ini kan kita taruh tengah-tengah, coba nanti diturunkan di bawahnya, coba turunkan bawahnya. Kalau masih nggak mau, masih kayak aneh, nah kita ganti jarumnya, jangan pakai ini, jangan pakai JJH. Nozzle tetap biarin, spuyer tetap biarin dulu.
kita coba ganti pakai punya GL Neotek atau GL 100. Dia warnanya kuning seperti kuningan kayak gini sama, tapi dia enggak sebesar ini. Nah, coba pakai jarum GL. Kalau jarum GL masih tetap nggak mau, masih tetap kayak keringnya kering aneh gitu, kering kayak langsung bablas gitu loh, nggak mau ngunci RPM-nya. Nah, coba kita pakai yang bawaannya PWL, karbu standar ini. PWL ini yang skep standarnya kan ada bawaannya tuh jarumnya. Nah, coba pakai itu. Pasti di antara tiga jarum itu pasti ada yang mau, karena nggak semua karbu itu penanganannya sama. Jarum itu dia permintaannya pasti beda-beda. Soalnya namanya kita ngeremer kan, ya pasti berubah dari standarnya, ndak sama lagi. Jadi kalau jarum aku biasanya rata-rata sering pakai JCH tipe Moto1 yang punya PWK. Tapi kalau misalkan ndak mau ya pilihannya di GL 100 atau Neotek atau bawaan PWL. Jadi nggak jadi patokan, nggak nentu. Tapi intinya kalau aku mulainya dari sini dulu, dari jarum ini dulu, dari jarum PWK ini yang JCH Moto1. Moto1 ya mereknya, sama nozzle pun merek Moto1. Pilot manjet aku pakainya mereknya Moto1, soalnya kalau menurut aku lebih bagus aja sih. Sepuyurnya lebih bagus, ukurannya itu udah pas-pas semua gitu dibanding yang merek lain. Ya merek lain mungkin ada juga, cuman aku sering pakai beberapa merek yang menurut aku bagus enak. Ini ya Moto1. Ini juga aku dikasih tahu beberapa teman-teman aku yang pakai sepuyur Moto1 lebih enak, lebih bagus istilah presisi. Terus ukurannya juga lengkap. Jadi kalau kita beli sepuyur yang merek yang aneh-aneh, kadang-kadang pilot misalkan cuman nyampe nomor 65, nanti motor kita butuhnya 68 atau 70, kita pakai merek lain kan kadang-kadang nggak sama. Jadi kalau Moto1 sampai yang ukuran besar pun ada pilot dan manjetnya. Nah, untuk pemotongan ininya, skepnya ini, cutway ini motongnya aku biasanya itu 2 mili. Dari standarnya itu 2 mili. Nah, pakai gerinda motongnya 2 mili. Dari standar itu 2 mili. Nah, kalau jadi motongnya itu nanti harus diukur biar di garis, biar biar presisi, enggak acak-acakan motongnya. Misalkan 2 mili ya. Nah, berarti dia standarnya di sini. Ini kan 2 mili. Berarti standarnya di sini. Berarti banyak nyawanya. Kalau enggak pertama 1 mili dulu, nanti naikin lagi 2 mili sampai 2 mili atau lebih dikit enggak apa-apa, yang penting sampai ketemu enak. Nanti di cara motongnya itu pakai lakban kertas atau isolasi atau apa. Nah, nanti tinggal ditempelin dari sini. Nah, dari sini posisinya kan nanti pasti seperti ini. Nah, kalau motongan pasti kan di depannya ini tau. Nah, nanti ditempel kayak gini, keliling rata begini, 2 mili itu. Nah, kayak gini tinggal diukur nanti pakai sigmat setelah ditempel itu. Kalau udah pas, nah barulah digerinda. Kayak gerinda tangan bisa, yang penting pelan-pelan. Jangan dipotong dari atasnya gini ya, jangan dipotong kayak gini, ditempel aja kayak gini, srek kayak gitu. Kalau aku biasanya tak garisin dulu, udah dikasih isolasi, udah lurus, udah simetris bentuknya, tak garisin dulu pakai ini apa namanya, gerinda mini itu loh, yang pakai tuner. Jadi kan dia lebih gampang ngendaliinnya, terus dia garisnya lebih kecil seperti ini. Pakai bor atau tuner nanti gini, digarisin begini. Kalau udah garisnya udah dalam, dicopot isolasinya. Kalau aku ya tak pasang di karbunya, nanti kan kelihatan miring enggaknya. Kalau lurus, kira-kira dilihat center, baru dipotong pakai gerinda yang besar. Nah, ini sebenarnya cara lama, cuman tetap masih kepake sampai sekarang, karena ya tipe karbunya skepnya masih skep yang lama bulat. Sekarang kan kalau karbu yang kayak yang tipe-tipe racing kan seperti PWK dan lain-lain itu kan skepnya kan aneh-aneh bentuknya. Jadi kalau ini masih bisa kita terapkan ilmu jadul. Yang penting motor setelannya ketemu oke, mantep, settingannya kering,
keringnya kering ngunci itu, kering kempler PM-nya, ndak apa ndak bablas gitu loh, ndak kabur caranya, biar enak pembalap tuh setarnya nyaman. Dan setiap karbu ndak sama coakannya, kadang ada yang semili mau, kadang-kadang ada yang mintanya 2 mili atau lebih dikit, atau yang nggak dicoak pun mau. Jadi nanti jangan langsung digedein, pelan-pelan dulu sampai kerasa ketemu enak untuk bagian skepnya. Kalau untuk sepuyer patokannya seperti yang tak bilang tadi, kalau punya aku pakainya Ninja frame standar, itu pilotnya itu dari 72 sampai 75. Kalau Ninja Sunmori-nya dari 72, 75, 78 juga ada-ada, beda-beda. Itu main jetnya pokoknya di atas 160 semua. Untuk karbu nggak ada lagi sih. Oh ya, paling untuk velocity ini nggak ngaruhnya, nggak terlalu banyak ya, hanya dikit tapi ya tetap berpengaruh, beberapa persen lah. Jadi itu velocity itu kalau yang dia modelnya lebar besar gitu itu dia bikin karbu itu kering, soalnya banyak angin yang masuk ke isap dari samping-samping. Tapi kalau velocity itu agak ngecil tapi panjang, nah itu dia bikin angin tuh nggak banyak keisap gitu loh, yang dari samping kanan kiri itu nggak seberapa keisap gitu loh. Terus bikin jarak moncong sama skep ini jadi jauh. Makanya itu yang kalau yang velocity begitu, dia jadi bikin motor karakternya agak-agak basah lah. Jadi untuk top speed bagus velocity yang kecil, yang kerucut, yang agak kecil. Kalau yang langsung lebar itu dia bikin kering, karakter kering. Terus karbu itu juga dari depan moncong Venturi sampai ke skep sini, dari jarak ini ke sini, ini ada pengaruh lah. Ini ada pengaruh. Terus dari jarak Venturi depan sama belakang ini, jaraknya ini seberapa, ini ada pengaruhnya. Kalau semakin jauh itu semakin karbu itu pasti karakter untuk karbu atasannya lebih enak. Ini pun sama. Contohnya kayak PWK kan walaupun dia skepnya pipih, tapi dia moncongnya depan ini, velocity-nya ini yang standarnya sama skep kan dia agak jauh dibanding tipe PWM. Kalau PWM kan dia lebih dekat, makanya pasti lebih sangar PWM karbunya, karakternya. Kalau untuk ininya pun sama, ada panjang jarak Venturi depan belakang kan PWK sama PWM hampir sama, cuman dia bedanya depan. Kalau PWM dia lebih dekat sama luarnya moncongnya. Kalau PWK dia agak ke dalam, jadi agak cekung ke dalam gitu. Jadi PWK rata yo dipakai, tapi rata-rata banyak bilang atasnya enak, istilah kayak gitu. Sama karbu yang skepnya oval, nggak terlalu tajam pinggirannya, bagian kanan kirinya itu juga lebih enak bagian untuk atasnya. Walaupun tipe karakternya karbunya kering kayak tipe apa ya, TMX itu kan skepnya kan nggak tajam pinggir-pinggirnya. Walaupun dia karakter karbu itu kering tapi atasnya enak. Sama kayak makanya dipakai untuk balap-balap 400 ke atas, 400 meter ke atas pasti dipakai. Sama tipe kayak tipe PJ juga kan pinggirnya dia nggak tajam skepnya, makanya dia lebih enak atasnya. Ya begitu tadi kurang lebih pembahasan karburator. Penanganannya tinggal tergantung bagaimana nanti kalian menanganinya ya. Oke, terima kasih, cukup segitu videonya.